Karena ternyata memasak untuk sendiri itu berbeda ya dengan memasak untuk dijual ya. Ini terutama untuk dijual untuk orang lain itu. Saat itu tantangannya ya dengan menu-menu yang sebetulnya saya juga sering bikin gitu. Tapi kenapa pas kita buat untuk kita jual, disajikan untuk pembeli, itu boleh dibilang dikomplain lah Pak. Ikan bakar rawa bango kita berdiri tahun 2014. Awalnya saya pribadi sebagai seorang ibu masih bingung di rumah mau ngerjain apa karena suami tidak mengizinkan untuk bekerja di luar rumah. Nah, karena saya sering ceritanya ke saudara saya, akhirnya saudara saya itu menyarankan saya buka tempat untuk kuliner. Menu utama saat itu masih terbatas di ikan nila, mengawalin itu pas 2014 itu. Kita masih buka di tempat yang lebih kecil, bukan di sini, di ruko samping. Ya saya masih ikut di produksi, saya yang bagian waiter, kasir masih bareng-bareng. Waktu itu hanya ada 3 karyawan termasuk saya saat itu. Produk yang kita jual lebih ke produk ikan, olahan ikan segar, dan yang diutamakan kesegarannya itu. Jadi ikan yang kita olah itu merupakan ikan yang hidup, jadi nggak ada ikan frozen. Di sini kita siapkan penampungan ikannya. Ternyata hasilnya juga sangat berbeda ya dengan ikan frozen. Hasilnya yang dirasakan oleh konsumen itu rasanya lebih manis. Respon produk dari pembeli alhamdulillah secara perlahan dari mulai kita buka 2014 dengan menu yang kita sajikan, kita berusaha memberikan kualitas produk yang maksimal ya tentunya. Kalau beberapa testimoni sih menyampaikan banyak yang nggak suka makan ikan katanya, bau amis, bau tanah, tapi alhamdulillah setelah datang ke tempat kami baunya itu tidak terasa katanya, jadi suka makan ikan katanya gitu. Dari segi tempat kita maksimalkan semampu kita bisa memberikan kenyamanan terhadap konsumen. Untuk fasilitas juga bertahap, pelan-pelan kita tambah. Mulai dari ada karaoke-nya, kita sediakan free untuk konsumen yang datang. Karena di sini kan untuk mengolah makanan yang dipesan butuh waktu. Nah, saat konsumen nunggu bisa sambil nyanyi-nyanyi dulu gitu. Selain itu juga dari tempat, lesehan ataupun yang duduk kita lengkap. Selain itu untuk beberapa tamu yang membutuhkan tempat untuk rapat, ingin ruangannya tertutup, kita juga menyediakan ruangan kapasitas sekitar 20 maksimal. Itu termasuk boleh dibilang terobosan saat pandemi ya. Terobosan saat pandemi tahun lalu saya cukup aktif bareng teman-teman di UMKM. Aktifnya aktif ngobrol awalnya, sering ngumpul. Kita merasa senasib saat pandemi mengalami penurunan omset, bagaimana memaksimalkan penjualan saat pandemi, kita ngobrol. Nah dari situ pelan-pelan produk teman-teman yang terutama yang kemasan, karena tempat ini sering dijadikan tempat kumpulnya teman-teman di UMKM, produk-produk kemasan itu kok saya jadi kepikiran untuk bisa menampung dan menjualnya kembali gitu, jadi reseller. Nah
Akhirnya pelan-pelan teman-teman dari UMKM pun pada datang untuk nitip produknya untuk kita jual kembali. Awalnya saya pribadi pun tertarik untuk membuat produk kemasan. Pernah mencoba saya bikin abon kemasan, abon ayam waktu itu. Malah ada kepikiran untuk bikin abon ikan gitu. Tapi ternyata memang jalannya saya harus fokus di produk resto saya pribadi. Akhirnya saya mengutamakan produk teman-teman di UMKM yang saya jual gitu. Karena ternyata memasak untuk sendiri itu berbeda ya dengan memasak untuk dijual ya. Ini terutama untuk dijual untuk orang lain gitu. Saat itu tantangannya ya dengan menu-menu yang sebetulnya saya juga sering bikin gitu. Tapi kenapa pas kita buat untuk kita jual, disajikan untuk pembeli, itu boleh dibilang dikomplain lah Pak. Dikomplain kita dari segi rasa kok nggak cocok ya. Suka dukanya itulah pengalaman di awal jualan itu masih ada ketidakkonsistenan rasa dari menu yang kita buat. Tapi dari situ kita belajar kalau permintaan konsumen itu seperti apa secara umum. Jadi sedikit-sedikit kita belajar untuk konsisten di rasa, konsisten di kualitas produk yang kita buat gitu. Semua masukan dari konsumen yang datang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Eva Fatima. Saya owner dari Ikan Bakar Rawabango. Ada di Jalan Raya Bandung, kilometer 4, tepatnya samping SPBU Bojong. Buat yang mau mampir, bisa dicek-cek lokasinya, bisa juga dicek di Instagramnya Ikan Bakar Rawabango. Untuk reservasi bisa melalui kontak 0878 2049 0163. Ditunggu orderannya, datang ke tempat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.